Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Di tengah kesibukan dan kebisingan hidup, kapan terakhir kali kita benar-benar menyadari Allah hadir dalam inti hati kita? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Selasa 13 Januari 2026. Sabda dan keterhubungan makna. 1 Samuel bab 1 ayat 11 dan 17 menyatakan, "Ya Tuhan semesta alam, jika Engkau memandang pada kesusahan hamba-Mu, maka aku menyerahkan dia kepada Tuhan seumur hidupnya." Dalam bahasa Ibrani, kata libah berarti inti hati, bukan sekedar permohonan verbal, tetapi doa yang tulus yang dilayangkan dari kedalaman batin kepada Allah. Selanjutnya, Injil Markus bab 1 ayat 22 dan 27 menegaskan mereka tercengang sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Bahkan roh-roh jahat taat kepadanya. Dalam bahasa Yunani, kata exousia menekankan wewenang Allah yang otentik, kuasa yang membebaskan dan meneguhkan, bukan sekedar kemampuan manusiawi. Hari ini, libah dan exousia, libah dalam bahasa Ibrani dan exousia dalam bahasa Yunani saling menggemakan satu sama lain, bahwa Allah mendengar hati kita dan bertindak dengan kuasa yang membebaskan. Kedua istilah ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah bukan hanya konsep atau cara berpikir, tetapi sungguh pengalaman nyata dalam relasi hidup kita yang kita alami setiap hari. Letak tradisi suci. Kitab 1 Samuel ditulis sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, tetapi sebelum menjadi teks, kisah ini telah dihidupi dan diwariskan secara lisan dalam komunitas Israel. Sementara itu, Injil Markus lahir dari pengalaman komunitas yang telah berjumpa dengan Yesus, merasakan kuasanya, dan memberi makna bagi dunia. Mereka yang penuh tantangan. Dengan demikian, sabda hari ini yang kita dengar, yang kita baca, merupakan tradisi suci yang hidup dan terus mengalir. Allah hadir dalam doa yang terus dan membebaskan, relevan bagi kita di zaman digital dan kecerdasan buatan. Sharing singkat
sebagai pengajar dan pelaku firman, juga menghidupi iman, saya menyadari bahwa kehadiran Allah sering tidak datang melalui peristiwa spektakuler, tetapi melalui ketulusan hati yang konsisten, seperti halnya Hana yang berdoa diam-diam, atau Yesus yang mengajar dengan otoritas yang membebaskan. Di dunia yang serba cepat dan bising, khususnya akibat teknologi digital, kita sering terlalu sibuk sampai lupa-lupa mendengar sabda Tuhan. Namun sabda hari ini mengajak kita menyadari inti hati kita. Dalam bahasa Ibrani, libah, dan membiarkan kuasa Allah. Dalam bahasa Yunani, exousia, membebaskan diri kita dari ketakutan, kebiasaan lama, atau keegoisan masing-masing. Refleksi sabda hari ini mengajak kita bertanya dengan jujur, di manakah libah, istilah Yunani yang inti artinya inti hati, dan istilah Yunani exousia atau kuasa Allah, sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya? Apakah hanya berhenti sebagai kata-kata indah, atau benar-benar mewarnai cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak, cara menggunakan media sosial, dan sebagainya? Allah hadir dalam kesetiaan yang sunyi dan keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Panduan praktis sehari-hari. Hari ini kita dapat menghidupi sabda ini secara konkret dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, mendedikasikan doa dari inti hati, bukan sekedar kata-kata. Dua, membiarkan kuasa Allah membebaskan kita dari kebiasaan yang menghambat. Tiga, menanggapi tanggung jawab kecil dengan konsisten dan kesetiaan. Di sanalah iman tidak hanya diucapkan, tetapi yang lebih penting dijalani secara nyata. Sebagai penutup, jika pelayanan digital ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Tuliskan refleksi atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati Anda semua.